Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Surya Kantam adalah film romantis komedi yang dirilis pada tahun 2019 dan diperankan oleh Niharika Konidela sebagai Surya Kantam, Rahul Vijay sebagai Abhishek, dan Perlene Besania sebagai Puja. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Di awal film, terlihat keluarga yang berencana akan menikahkan anak tunggal kesayangannya yang bernama Abi. Mereka berencana akan menikahkan Abi dengan seorang gadis cantik bernama Puja. Sementara Abi merasa kaget karena tiba-tiba dia disuruh nikah. Lalu kedua keluarga pun bertemu untuk melakukan aliansi. Abi mempunyai paman yang sangat akrab dengannya bernama Suni. Dan karena Abi tidak datang-datang, Puja diam-diam mendatangi Abi di kamarnya. Setelah itu Puja langsung memperkenalkan dirinya. Ternyata Puja sudah kenal dengan Abi sejak di sekolah. Dulu mereka di SMU yang sama, yaitu SMU Johnson Grammar. Puja bahkan mengetahui semua detail tentang Abi. Namun sayangnya Abi tidak mengenalnya karena dulu Puja sangat culun. Puja mendapat 3 sampai 4 aliansi setiap harinya, namun dia menolak. Tapi ketika dia melihat foto Abi, dia langsung menerimanya. Setelah itu Puja dan Abi saling chattingan dan teleponan. Akhirnya mereka jadi lumayan akrab. Keesokan harinya, Abi mengajak Puja, Archana, adik Puja dan pamannya, Suni, pergi nonton ke bioskop. Saat itu Puja mengaku bahwa dia sudah naksir Abi sejak masih kelas 7 SD. Bahkan dia pernah membayangkan jika Abi menjadi suaminya. Tapi Abi nampak biasa saja. Suni pun menegur Abi karena sikap dingin Abi pada Puja. Suni menyarankan agar Abi mengajak Puja jalan bersama untuk bisa mengenal satu sama lain dan Abi pun setuju. Mereka berdua pun makan siang dan menghabiskan waktu bersama. Hal itu membuat Abi mulai jatuh cinta pada Puja. Apalagi di saat merayakan ulang tahun, Puja memeluknya. Bahkan mereka berdua berciuman. Sementara keluarga mereka mulai memutuskan tanggal pertunangan. Namun Abi menjelaskan bahwa dia membutuhkan waktu untuk berbicara kepada Puja sebelum menentukan apapun. Abi pun mengajak Puja berbicara berdua di kamarnya. Abi menceritakan bahwa dia sangat mencintai seorang gadis bernama Surya Kantam. Surya Kantam alias Kantam adalah gadis dari masa lalunya. Kantam hanya tinggal bersama ibunya yang bernama Supriya. Sang ibu sangat suka mengabadikan momen bersama Kantam dengan memfotonya. Saat itu Kantam sangat kesal karena disuruh menggunakan pakaian seperti nenek-nenek. Apalagi Supriya selalu mengomel tentang pernikahan. Mengingat kini Kantam sudah dewasa. Namun Kantam belum mau menikah. Menurutnya pernikahan bukanlah urusannya. Dan meminta ibunya untuk membiarkannya hidup dengan caranya sendiri. Saat Kantam keluar, dia bertemu dengan Abi. Abi tertawa melihat penampilan Kantam dan tak sengaja dia mendengar percakapan Kantam dengan temannya yang akan bertemu di kedai kopi malam ini. Diam-diam Abi mengikutinya. Namun Kanta menyadari bahwa dia sedang diikuti. Lalu dia menyuruh Abi untuk menemaninya sebelum temannya datang. Saat itu Abi memperkenalkan diri, tapi Kantam nampak tidak memperdulikannya. Dan malah menyuruhnya pergi setelah temannya datang. Bahkan Abi belum mengetahui nama Kantam. Namun Abi tidak menyerah, dia tetap berusaha mendekati Kantam dan meminta nomor teleponnya. Kantam memberikannya nomor tapi tidak memberikan 2 nomor terakhirnya. Dan Abi pun berusaha untuk mencari 2 nomor terakhir sampai Abi dapat menemukannya. Saat itu Kanta masih bersikap jutek. Namun karena rayuan dan bujukan Abi, Kantam mau menemuinya. Lanjut cerita, ibu Kantam kembali membahas tentang pernikahan dan kembali berdebat dengan Kantam. Namun Kantam tetap menolak untuk menikah meski sang ibu mengancam akan menyayat pergelangan tangannya. Hal itu membuat sang ibu sangat kesal. Setelah itu Kantam pergi menemui Abi. Abi kesal karena Kantam membuatnya lama menunggu. Dan karena Kantam lapar, Abi mengajak Kantam ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Kantam disambut baik oleh orang tua Abi. Bahkan ayah Abi menyarankan agar Abi menikahi gadis seperti Kantam. Suatu hari Abi dan Kantam pergi bersama ke bioskop. Namun saat itu beberapa pria menggoda Kantam. Kantam mengadukan hal itu kepada Abi. Abi pun langsung menghajar mereka. Namun Kantam malah kesal karena Abi memukul mereka. Karena Kantam hanya ingin Abi menegur mereka saja. Abi pun menjelaskan bahwa itu cara dia menjaga orang yang dia sayangi. Lalu Abi menyatakan cintanya kepada Kantam, namun Kantam berjanji akan menjawabnya ketika bertemu kembali dengan Abi. Sayangnya setelah pertemuan itu, Kantam malah menghilang selama 6 hari. Abi yang bingung memutuskan untuk pergi ke rumah Kantam, namun dia hanya bertemu dengan ibu Kantam.
Saat itulah Abi mengetahui nama gadis yang dia cintai adalah Surya Kantam. Lalu sang ibu menjelaskan, Kantam tidak seperti gadis lain, dia sulit dipahami. Dia juga melakukan apa yang dia inginkan dan tidak akan mau berubah untuk siapapun. Kantam memiliki sebuah trauma dan rasa tidak percaya pada sebuah hubungan. Hal itu karena perceraian orang tuanya. Kantam pun ingin bebas menjalani hidupnya. Tapi akhir-akhir ini Kantam sering membicarakan Abi. Sebelumnya dia tidak pernah membicarakan laki-laki kepadanya. Oleh karena itu, ibu Kantam meminta Abi untuk menjaga dan menyayangi Kantam selayaknya keluarga. Karena dia tidak tahu sampai kapan dia bisa menjaganya. Abi pun berjanji akan menjaga Kantam. Scene berlanjut. Abi menjemput Kantam yang kembali dari liburannya. Abi merasa senang karena dia mengira Kantam kembali untuk ulang tahunnya. Kantam masih gengsi dan mengelaknya. Tapi dia memberi kado untuk Abi dan mengajaknya pergi ke klub malam. Di sana mereka berdua menghabiskan malam bersama dan Kantam juga mencium Abi. Keesokan harinya Abi meminta jawaban atas cintanya. Kantam menjelaskan bahwa selama ini Abi selalu memberi kebebasan untuknya. Hal itu membuat Abi terlihat manis untuknya. Dia tidak ingin sebuah hubungan membuat seorang merubah dirinya. Abi mengerti bahwa Kantam tidak masalah dengan cinta atau pernikahan, dia hanya ingin hidup bebas. Abi pun berjanji akan memberikan kebebasan itu demi Kantam. Tapi tak lama kemudian, Kantam mendapat telepon yang memberitahu bahwa ibu Kantam dibawa ke rumah sakit. Kantam dan Abi pun langsung pergi ke rumah sakit. Namun tak lama setelah mereka sampai, ibu Kantam meninggal dunia. Kantam pun merasa sangat sedih. Kantam masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa ibunya sudah tiada. Dia terus berduka selama beberapa hari. Melihat itu, Abi membawa Kantam ke rumahnya. Abi berusaha menghiburnya dengan berbagai cara. Begitu juga dengan keluarga Abi yang berusaha untuk selalu ada untuk Kantam. Perlahan-lahan, Kantam mulai bisa ceria kembali berkat Abi dan keluarganya. Abi lalu berjanji akan menjaga Kantam seumur hidupnya. Kantam merasa bahagia dan memeluk Abi. Setelah itu, Kantam meminta Abi mengantarnya pulang karena dia merindukan ibunya. Dia akan menginap semalaman dan meminta Abi menjemputnya besok. Namun keesokan harinya saat Abi ke rumah Kantam, Kantam sudah pergi entah kemana. Abi bahkan tidak bisa menghubunginya. Dia mengira Kantam akan kembali seperti biasanya. Abi tidak tahu apa yang harus dilakukannya dan di mana dia mencari Kantam. Abi pun kehilangan harapan pada cinta dan pernikahan. Dia menjadi frustasi setelah beberapa bulan Kantam pergi. Butuh banyak waktu untuk mengatasi depresi itu. Namun begitu Puja datang di kehidupannya, dia mempunyai harapan untuk hidup kembali. Setelah mendengar semuanya, Puja memahami maksud Abi. Dia pun berkata, "Aku mungkin tidak bisa mengubah masa lalumu, tapi sekarang dan masa depanmu semua milikku." Puja berjanji akan selalu ada untuk Abi sampai kapanpun. Akhirnya Abi mengatakan kepada keluarga bahwa dia bersedia menikah dengan Puja sesuai tanggal yang telah ditentukan keluarga. Tak memakan lama setelah kesepakatan itu, Abi terkejut karena Kantam telah kembali. Kantam meminta maaf dan menyesal karena telah meninggalkan Abi. Kantam ingin pergi ke rumah Abi untuk makan siang. Abi melarangnya dan beralasan bahwa dia akan melakukan ritual selama 5 hari. Lalu Abi mengantar Kantam ke rumah temannya yang bernama Mira. Abi merasa bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Dia memberitahu keluarganya tentang hal itu. Mendengar itu, orang tua Abi merasa khawatir jika Abi membatalkan pernikahannya dengan Puja, karena mereka telah menjalin hubungan baik dengan keluarga Puja. Abi semakin merasa bingung. Scene pun berlanjut. Saat Abi menemani Puja berbelanja sari, tiba-tiba Kanta menelponnya dan meminta Abi untuk menemuinya. Abi yang bingung terpaksa berbohong kepada Puja bahwa dia harus segera pergi karena ada meeting di kantornya. Saat bertemu, Abi sempat keceplosan tentang rencana pertunangannya dengan Puja. Abi pun berbohong pada Kantam bahwa yang bertunangan adalah Suni, pamannya. Kantam lalu mengajak Abi berbelanja ke mall. Saat itu Puja menelpon Abi dan menanyakan keberadaannya. Saat Abi berbohong bahwa dia sedang berada di kantornya, ternyata Puja sudah berada di kantor Abi dan mengetahui bahwa Abi telah mengambil cuti selama seminggu. Abi yang merasa bersalah langsung menemui Puja. Puja menanyakan apa alasan Abi membohonginya. Abi pun menjelaskan bahwa Kantam telah kembali dan dia takut Puja marah jika dia menemui Kantam. Namun Puja tidak bermasalah dengan kehadiran Kantam. Mereka akan menghadapi setiap masalah bersama-sama. Puja malah ingin bertemu dengan Kantam, cinta pertama Abi. Malam harinya Abi menemui Kantam. Tak diduga Kantam malah menyatakan cintanya kepada Abi. Saking syoknya Abi sampai muntah-muntah.
Akhirnya Abi memberitahu bahwa pernikahannya telah ditentukan dan 2 hari lagi dia akan bertunangan. Mendengar hal itu, Kantam sangat marah. Dia kecewa karena begitu cepatnya Abi melupakan dirinya. Meski kecewa, Kantam berpura-pura sudah mengetahui hal itu dan dia hanya ingin melihat reaksi Abi. Namun karena tak sanggup menahan kesedihannya, dia menyuruh Abi segera pergi. Sebelum pergi, Abi menyatakan bahwa Puja ingin bertemu dengannya dan Kantam pun berjanji akan menemuinya. Keesokan harinya, Kantam bersama dengan Mira pergi menemui Suni di sebuah restoran. Kantam kesal karena tidak ada yang memberitahu tentang pernikahan Abi dengan Puja. Dia menanyakan tentang penampilan Puja pada Suni, namun dia merasa kesal karena Puja lebih cantik darinya. Tapi Paman Suni mengatakan bahwa mereka berdua belum menikah dan Kantam masih memiliki kesempatan untuk kembali mendapatkan Abi. Mendengar hal itu, Kantam pun sedikit senang. Scene berlanjut. Setelah berdandan cantik, Kantam menemui Puja dan Abi. Kanta menanyakan bagaimana Puja dan Abi bertemu. Puja menjelaskan bahwa orang tuanya menjodohkannya dengan Abi. Dia menerimanya sebab Abi adalah cinta pertamanya sejak sekolah dan Abi satu-satunya pria yang dia cintai. Puja senang Kantam kembali karena Kantam adalah orang yang sangat berarti bagi Abi. Puja mengharapkan Kantam untuk menghadiri pertunangannya, bahkan dia meminta bantuan Kantam untuk mencarikan cincin tunangannya bersama Abi. Terpaksa Kantam mencarikan cincin untuk Puja. Iya gak sih? Namun saat hari pertunangan dilaksanakan, cincin milik Puja tidak berada di kotak. Ternyata cincin tersebut ada di tangan Kantam. Keluarga Abi langsung mengambilnya dan pertunangan bisa dilaksanakan meski sedikit kesal dengan Kantam. Melihat hari itu, Kantam pun merasa sedih dan memilih untuk pergi. Kantam yang frustasi pun mabuk dan meluapkan perasaannya dengan bernyanyi dan menari. Setelah itu dia kembali menemui Abi. Dalam keadaan mabuk, Kantam mengatakan kekecewaannya pada Abi. Kantam takut Abi akan melupakannya karena akan sibuk dengan kehidupannya bersama Puja. Kantam menjelaskan bahwa dia masih ingat tentang semua kenangannya bersama Abi dulu. Tapi dengan cepat Abi melupakannya. Abi membela dirinya. Dia sudah menunggunya selama 334 hari, sama seperti Kantam mengingat semua momen mereka secara detail. Abi juga mengingat setiap detail rasa sakit yang dia rasakan. Kantam menyalahkan Abi karena tidak sabar menunggunya beberapa hari lagi. Abi menjelaskan jika dia mempunyai harapan, Kantam akan kembali. Dia akan menunggu seumur hidupnya. Namun Kantam masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa Abi bukan miliknya lagi. Keesokan harinya, Kanta memberikan tiket berlibur untuk Abi dan Puja sebagai tanda maaf kepada Abi karena tidak sadar apa yang dilakukannya saat mabuk. Saat sedang berlibur, Abi bertanya apakah Puja tidak terganggu dengan kehadiran Kantam. Puja pun akhirnya jujur bahwa dia sangat tidak nyaman dengan Kantam. Namun dia bisa menerimanya sebab Kantam begitu penting bagi Abi. Tiba-tiba Kantam muncul. Hal itu membuat Puja sangat kecewa. Kanta mengaku kepada Abi bahwa dia tidak bisa membayangkan kebersamaan Abi dengan Puja. Oleh sebab itu, dia ke sana dan berniat untuk memisahkan mereka berdua. Saat Puja kembali, Kanta menjelaskan bahwa kedatangannya tidak untuk mengganggu mereka, tapi mereka bisa memanfaatkannya sebagai tukang foto. Namun selama di sana, Kanta tidak tahan melihat kemesraan Abi dan Puja. Suatu malam, Puja ingin bermain truth or dare dengan vodka. Botol terus mengarah kepada Abi dan dia memilih kebenaran terus. Kanta menggunakan kesempatan itu untuk memanas-manasi Puja dengan semua kenangan yang mereka punya. Puja lalu memakai kesempatannya untuk bertanya kepada Kantam rahasia yang dia punya dengan Abi. Kantam pun berkata jujur kalau dia sudah melamar Abi dan sebenarnya dia ingin merusak hubungan mereka berdua, bahkan dia yang merencanakan perjalanan ini. Puja sangat sakit hati dan langsung pergi. Abi mengejarnya. Dia berusaha menjelaskan tapi Puja sudah terlanjur kecewa karena Abi lagi-lagi menyembunyikan sesuatu darinya dan merasa bersalah. Puja merasa tertipu. Dia sangat sakit hati dan tidak ingin ditinggalkan sendiri. Di sisi lain, Kantam juga hancur dan menyalahkan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Puja memutuskan untuk pulang sendiri. Abi menyusulnya dan meminta waktu untuk menjelaskan. Abi sadar bahwa Kantam dulu pergi supaya dia bisa lebih dewasa untuk dapat bertanggung jawab atas hubungan dan untuk tidak pernah pergi lagi. Namun saat Kantam kembali dan menyatakan cintanya kepada Abi tidak bereaksi sesenang itu. Karena dia sudah jatuh cinta kepada Puja, lebih dari kesenangan menemukan cintanya. Abi merasa takut kehilangan Puja. Puja meminta Abi memberitahu Kantam hal itu supaya meninggalkan mereka berdua sendiri. Tapi Abi tidak ingin menyakiti Kantam karena dia sudah berjanji kepada ibu Kantam. Abi meminta untuk memberikan Kantam waktu melewati fase ini sampai Kantam mengerti.
Namun yang Puja takutkan bagaimana jika Kantam tidak mengerti juga. Puja lalu membatalkan pernikahannya saat Abi sedang bingung. Puja memberi Abi dua pilihan, yaitu melepaskannya atau meninggalkan Kantam. Sedangkan Kantam mengingat kembali kenangan-kenangan bersama Abi dulu. Dan Abi mengingat kenangan bersama Puja. Abi bertanya kepada ayahnya, apakah dia akan baik-baik saja dengan keputusan yang dia pilih untuk pernikahannya. Ayah bilang, dia baik-baik saja dengan apapun keputusan yang membuat Abi senang. Namun sang ayah minta Abi untuk berpikir sebelum mengambil keputusan, dan jika sudah, jangan pernah merasa bingung lagi. Abi menarik tangan Kantam dan menanyakannya apa rencananya sekarang setelah dia sudah putus dengan Puja. Kantam diam sejenak dan mengajak Abi untuk menikah. Abi terpaksa setuju dan dengan syarat dia ingin kehidupan menikah yang normal dan Kantam harus bertanggung jawab untuk itu. Kantam bilang, dia tidak akan meninggalkannya. Kantam ingin langsung mendaftarkan pernikahan mereka di kantor. Tapi Abi bilang mereka harus mengabari keluarga dulu, karena Abi masih punya keluarga. Akhirnya mereka berdua pun pulang. Di depan semua orang, Kantam meminta maaf kepada Puja karena mencintai Abi dan mengganggu hubungan mereka berdua. Kanta mengakui bahwa dia mencintai Abi sebesar cintanya kepada ibunya. Kanta merasa seperti putri setiap kali bersama Abi, tapi dia selalu lari darinya karena dia takut pada hubungan yang sia-sia. Dulu dia hanya kabur dari situasi, tidak bermaksud kabur dari hidup Abi. Butuh waktu lama baginya untuk memproses fakta bahwa Abi sudah bukan bagian dari hidupnya lagi. Kantam tahu kalau Abi sangat mencintai Puja, namun Kantam membenci Puja karena Puja sangat sempurna dan cantik luar dalam. Kantam tahu kalau Puja dan Abi saling menginginkan. Dia tidak punya hak untuk melarang mereka bersama. Namun jika Abi sedih karena Puja, Kantam akan selalu ada di sana untuknya. Sebelum pergi, Kantam menitipkan secarik surat untuk Abi. Dia menyadari bahwa cinta tidak selalu tentang kebersamaan, tapi juga tentang melepaskan saat dibutuhkan. Kantam ternyata mendengar percakapan Abi dan Puja waktu itu. Dia bersandar kepada Abi dan bilang jangan khawatir karena dia sudah mengatur segalanya lalu menyuruhnya masuk. Abi bingung saat Puja memeluknya dan mengatakan bahwa dia sangat mencintainya. Saat Abi menerima surat dari Kantam, dia langsung lari mengejar Kantam yang sudah pergi. Abi membaca suratnya. Kantam sangat menyesal telah mengganggunya dan dia ternyata tidak memiliki banyak waktu. Makanya dia ingin menghabiskan waktu maksimal bersama Abi supaya dia pergi dengan damai. Abi berusaha untuk mencari keberadaan Kantam, hingga akhirnya berhasil menemukan Kantam. Dia mengetahui sebenarnya Kantam tidak menderita kanker. Kantam mengatakan hal itu supaya Abi tidak datang mencarinya. Abi sangat kesal karena Kantam berbohong kepadanya. Mereka jadi kejar-kejaran deh. Tanpa basa-basi emosional lagi, Abi mengajak Kantam untuk datang ke pernikahannya. Dia menjelaskan bahwa Puja tidak mempunyai masalah lagi dengan Kantam karena Kantam sudah dianggap seperti keluarga. Kantam akhirnya menghadiri pernikahan Abi. Dia melihat orang yang dicintainya bahagia dengan yang lain. Namun sekarang Kantam memiliki rumah untuk tempatnya pulang seperti janji Abi pada ibu Kantam. Dan keluarga Abi pun menjadi keluarga Kantam. Film ini pun selesai dengan happy ending. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.